Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 17 November 2022. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakan kami dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar lewat firman-Mu ini kami dituntun dan semakin dikuatkan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-9, ayat 23 sampai 28. Ibrani, pasalnya yang ke-9, ayat 23 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi, "Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti, atau dalam bahasa Torajanya, kamanasan tongan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Ibrani menjelaskan secara terang benderang bahwa Yesus Kristus adalah kurban penebus dosa yang sempurna. Karena Yesus Kristus adalah kurban penebus dosa yang sempurna, maka Ia menjadi jaminan yang pasti bagi orang yang percaya. Pembacaan kita hari ini yaitu Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28 menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kurban Yesus Kristus yang sempurna itu. Hal yang pertama, yaitu Yesus Kristus mempersembahkan darahnya sendiri menjadi kurban persembahan. Kalau dibandingkan dengan para imam besar yang mempersembahkan kurbannya, yaitu berupa hewan. Hal yang kedua, yaitu Yesus Kristus tidak masuk ke ruang kudus buatan manusia yang baru sebatas simbol, tapi belum menjadi kenyataan seperti yang dilakukan para imam besar. Tetapi Yesus Kristus justru masuk ke surga yang merupakan ruang kudus yang sempurna. Di sana Ia menghadap Sang Bapa untuk menjadi jaminan orang percaya. Dan hal ketiga, yaitu Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri
sebagai kurban persembahan sekali untuk selama-lamanya. Tidak seperti para imam besar yang setiap tahun masuk ke tempat kudus untuk mempersembahkan kurban. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus adalah kurban persembahan yang sempurna dan tak bercacat demi untuk menebus dosa umat manusia. Hanya dengan pengorbanan Yesus Kristus, kelayakan kita sekaligus menjadi jaminan penebusan dan pengudusan umat manusia. Dengan penebusan Yesus Kristus, kita menjadi kudus, dan pengudusan itu menjadi jaminan yang pasti untuk keselamatan setiap orang percaya. Amin firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan kiranya menolong kami agar kami sungguh-sungguh memaknai keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kegiatan kami. Semoga Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat, jika ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, dan yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami hari ini. Inilah doa pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan harian hari ini. Sampai jumpa di renungan harian edisi selanjutnya. Selamat pagi dan shalom.